Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sangkan paraning dumadi. 1 kali zikir sir sebanding dengan 35 juta zikir lisan. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir, mengingat lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 juta ucapan-ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah diucapkan bahkan sekali saja, dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkannya. Ada beberapa tahapan untuk berzikir atau mengingatnya. Tahap pertama ialah zikir lisan. Kemudian zikir kalbu, yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya, zikir kalbu yang berlangsung secara lugas, tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu disertai sirnanya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin bersenang, senang di taman surga. Perbanyaklah mengingat Allah, tanda bahwa sebuah zikir sampai pada sir, nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian, adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia takkan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar kepada kondisi hudur, hadirnya kalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup. Namun, engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang masuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir seolah-olah lisannya tertusuk jarum. Atau, semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga. Sebab, perasaan mereka beserta perasaanmu, di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah gaib dari perasaanmu karena engkau sudah sirna bersama Tuhan, zikirmu juga gaib dari perasaan mereka. Kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa rasa hudur, kehadiran hati, disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kalbu bersama Allah disebut zikir kalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir hafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsika, dengan merendahkan dirimu dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai." QS 7 205. Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan, rezeki batiniah terwujud dengan gerakan kalbu, rezeki sir terwujud dengan diam. Sementara rezeki akal terwujud dengan fana dari diam sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan kalbu adalah mengingat Allah Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang beriman dan kalbu mereka tenteram dengan mengingat zikir kepada Allah. Semua makhluk yang mendengarmu sebenarnya juga ikut berzikir bersamamu. Sebab engkau berzikir dengan lisanmu, lalu dengan kalbumu, kemudian dengan nafasmu, kemudian dengan rohmu, selanjutnya dengan akalmu, dan setelah itu dengan sirmu. Bila engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang sama semua benda mati akan berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan kalbu, pada saat yang sama alam beserta isinya ikut berzikir bersama kalbumu. Bila engkau berzikir dengan nafasmu, pada saat yang sama seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan rohmu,
Pada saat yang sama singgasana Allah, Arsy, beserta seluruh isinya ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat pembawa Arsy dan roh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu, Arsy beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Imam Al-Bakir dan Imam As-Sadiq As berkata, para malaikat tidak mencatat amal solih seseorang kecuali apa-apa yang didengarnya. Maka ketika Allah berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, nafsikan. Tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hambanya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir diam, khafi, 70 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat amal. Al-Hadid. Bila sang hamba mampu melanggengkan zikir khafi serta meyakini bahwa semua alam lahir dan alam batin merupakan pengejawantahan dari nama-namanya, maka ia akan merasakan kehadirannya di semua tempat dan merasakan pengawasannya dan jutaan nikmat-nikmatnya. Perasaan akan kehadirannya ini akan mencegah sang hamba dari berbuat dosa dan maksiat. Jika di hadapan anak yang sudah akil balik saja manusia malu untuk berbuat dosa dan membuka auratnya, maka bagaimana ia tidak malu untuk membuka auratnya di hadapan Sang Khalik? Mengapa kita tidak merasa sungkan dan malu berbuat hal-hal yang tidak layak di hadapan Sang Khalik? Itu karena keyakinan kita atas kehadirannya di setiap eksistensi tidak sebagaimana keyakinan kita ketika kita melihat kehadiran sang anak yang akil balik tersebut. Apabila kita ingin mencapai keyakinan seperti ini, kita mesti mempersiapkan latihan-latihan untuk melaksanakan zikir khafi sampai pada suatu tahapan di mana hati kita berzikir secara otomatis seperti gerak detak jantung dan tarikan-tarikan nafas kita yang tidak kita kendalikan. Imam Ali Zainal Abidin berkata di dalam doanya, Ilahi, ilhamkanlah kepada kami zikir kepadamu di kesendirian maupun di keramaian, di malam hari maupun di siang hari, secara terang-terangan maupun secara rahasia atau sembunyi. Di saat gembira maupun di saat kesusahan, jadikanlah hati kami menjadi senang dengan berzikir. Wallahu alam bisawab.